Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas undangan yang diberikan dari saya. Alhamdulillah. Tujuan saya kemarin ini setelah saya melihat mengenai pembahasan riba, saya rasa itu permasalahan yang sangat kompleks ya di masyarakat pada saat ini. Ya, boleh Pak suaranya dikencangin Pak, biar masuk direkam. Oh, betul. Terus kalian nama sebut Pak. Nama belum? Ya, jadi saya kembalikan lagi tadi kedatangan seksi ini, saya berharap ya dengan pembahasan mengenai riba, insya Allah mungkin saya bisa mendapatkan ilmunya gitu ya, karena saya melihat pada saat ini ya masalah riba itu memang jadi seperti bom waktu ya di masyarakat itu, karena itu bisa menimbulkan sampai orang itu sampai bunuh diri gitu akibat riba gitu. Dan juga seperti sekarang ini kan masyarakat kecil menengah ke bawah memang posisinya dalam ekonomi sangat sulit ya, mereka sepertinya tidak punya induk gitu dalam menyelesaikan hutang piutang gitu, dimana juga sekarang makin merajalela yang namanya bangke ya, bank keliling. Orang kampung bilangnya bangke gitu, bank keliling, karena mereka itu selalu memberikan pinjaman tanpa anggunan gitu ya. Memang sih mungkin nggak gede ya, misalnya untuk modal awal dia kasih 500 dan hari besok udah langsung ditagih gitu, dengan cicilan misalnya per hari 20.000. Si ibu itu menggunakan uang itu dari 500 misalnya dia buat dagang sayur lontong ya, kecilan. Tapi ternyata yang namanya dagang itu kan ada fluktuasi turun naik ya. Sementara tagihan itu kadang tiap hari harus dibayar gitu. Walaupun besarnya mungkin nggak ini 20.000 rupiah, mungkin menurut si peminjam kecil lah gitu. Tapi ternyata dia juga punya kebutuhan-kebutuhan lain, seperti misalnya anak ke sekolah, bayaran, atau ada yang sakit gitu. Akhirnya dari hari ke hari dia cicilan yang 20 ini dia nggak sanggup bayar gitu. Akhirnya ada lagi bangkai yang lain nawarin gitu, Bu kasih lagi 500. Akhirnya dia punya dua tuh, yang satu bayar 20, satu lagi 20, jadi 40 sehari. Tambah berat lagi kan, akhirnya jadi bukan jadi solusi gitu. Akhirnya dagang dia juga bangkrut, hutang dia malah bertambah. Sementara si bangkai ini nggak mau tahu, karena dia udah menggelontorkan dana sekian dan dia juga harus setoran sekian gitu. Karena dia juga sebagai pekerja mungkin dia juga kan dikejar-kejar ya sama pemilik modal, harus setoran gitu. Seperti itu. Tuh. Jadi yang kita permasalahkan itu kadang di rumah tangga bisa sampai ada keributan gitu. Karena si ibu ini kadang juga dia dalam meminjam suaminya nggak tahu. Itu tahu-tahu si bangkai datang nggak ya? Mana ibu ini? Oh, emang kenapa bang? Ini istrinya pinjam uang gitu. Oh dia nggak bilang gitu. Padahal tadi si istri mungkin ketika dikasih uang sama suaminya kurang ya, nggak cukup gitu kan uang belanja, sementara ada kebutuhan yang mendesak, misalnya dia anaknya butuh bayaran atau kegiatan-kegiatan lain seperti kondangan, arisan atau apa seperti itu. Jadi memang kita sangat ini banget ya untuk masalah hutang piutang yang berkaitan dengan riba gitu. Terus juga saya pernah punya pengalaman ya, waktu itu saya kan tinggal di Beji, walaupun sekarang tinggal di Sawangan ya. Dulu itu ada tahun 2000-an, itu saya punya teman, dia mendirikan koperasi ya atas dukungan dana dari DKM Masjid Pak. Tuh digelontorkanlah dana itu sekian ratus juta gitu, dibikin koperasi gitu ya. Nah, koperasi itu tujuannya untuk mencegah bangke, jangan sampai bangke merajalela gitu di situ. Tapi ternyata pola pikir masyarakat kita emang terkadang kalau diberikan pinjaman yang lunak, dia juga merasa lunak gitu. Ogah mulangin gitu. Dia merasa keenakan. Yang lagi orang Islam ini gitu loh. Ya orangnya baik gitu. Ntar aja gitu. Padahal kan si pemilik modal ini udah menggelontorkan juga uangnya harus kumpul kembali biar anggota yang lain bisa pinjam lagi. Nah itu tadi pertanyaan dari Pak Eko sudah terjawab tuh, supaya tidak riba. Ada kelompok-kelompok orang di komunitas tertentu yang sudah menyediakan pinjaman tanpa riba. Cuman ada juga persoalan-persoalannya gitu. Nah ini di masyarakat kita yang harus dibangun ternyata bukan masalah ribanya, tapi pola pikirnya. Pola pikir masyarakat kita yang harus dibangun. Terutama misalnya gini,
janganlah kalau kita di masjid itu misalnya materi masalah seperti apa namanya kalau sholat Jumat ya, itu jangan selalu materi selalu itu aja diulang. Cobalah kasih materi masalah ekonomi, biar si bapak yang datang ke masjid ini ngerti gitu. Jadi dibahas gitu Pak tentang ribanya, ekonominya. Jangan cuma masalah muamalah yang sifatnya ayo ke masjid, ayo beramal, pahala gitu. Tapi masalah ekonomi kita nggak pernah gitu. Akhirnya umat ini buta gitu, buta dengan ekonomi. Sementara kita kan hari ini memang masyarakat kita terus berkembang, tapi ekonominya kan nggak jelas. Ekonomi apa sih yang kita kembangkan di masyarakat? Ekonomi Pancasila, ekonomi Islam, apa ekonomi yang memang kapitalis gitu. Sementara kalau yang saya lihat memang kebanyakan masyarakat di kita itu nggak paham ya. Yang penting hari ini dia punya duit, dapat pinjaman, ya udah seperti itu gitu. Jadi yang saya kasihan itu memang masyarakat menengah ke bawah ya, karena mereka pertama nggak punya aset untuk digadaikan. Sekalipun ada yang misalnya dia punya sertifikat rumah, misal dia minjam di salah satu PPR ya Pak, sekian ratus juta gitu, ternyata dia baru jalan 1 tahun nggak bisa ngembaliin gitu. Akhirnya rumahnya itu disita, seperti itu. Tuh. Jadi yang perlu dibangun kalau menurut saya hari ini adalah pola pikir masyarakat kita ya, yang memang masalah ekonomi terutama masalah riba itu di sekolah nggak dibahas, di taklim juga saya jarang dengar gitu ya masalah riba. Baru ini mungkin ya saya melihat ya solusi yang bagus gitu ya. Mudah-mudahan nanti saya dapat ilmunya ya, sedikit-sedikit kita bisa apa ya, kalau ngobrol-ngobrol mah kalau orang-orang mah di warung kopi ya kayak gitu ya, kita ngobrol-ngobrol gitu ya, seperti itu ya, ada ilmu lah yang kita bahas seperti itu. Nama belum Ya, jadi kedepannya memang masalah riba ini nama. ya Pak. Namanya belum. Oh, nama saya tadi ya udah belum ya? Belum. Oh, nama saya kebetulan Pak Heri ya, Pak Heri aja gitu ya, nggak ada kepanjangannya Heri gitu. aja. Heri aja. Karena kepanjang-panjang nanti takut lupa. Dari Saya di Sawangan Pak. Sawangan. Sawangan, bukan Sawangan di sini ya, Pasir Putih situ ya. Seperti itu. Jadi kalau saya lihat kita kembali lagi masyarakat kita ini masalah pola pikirnya ya, pola pikir mereka, karena sedikit-sedikit mereka itu memang hambatan hari ini. Pertama kita itu nggak punya gitu badan-badan yang menanggulangi masalah ekonomi masyarakat, nggak ada. Kalaupun ada itu kita cuma bank-bank konvensional yang sifatnya mungkin pertama baik, akhirnya mereka malah seperti apa ya, singa yang menerkam gitu. Iya, pertama ngasih pinjaman baik gitu kan, sama juga orang utang motor kan, wah tanpa DP sekian, begitu udah diambil nggak bayar kan diuber-uber, sampai ada debt collector gitu kan. Jadi pola-pola seperti itu kalau menurut saya akhirnya malah merusak daripada tatanan akhlak ya, akhlak masyarakat kita gitu, yang tadinya timbulnya jadi arogan atau apa seperti itu. Jadi banyak masalah ekonomi ini memang kurang diperhatikan kalau dalam Islam kalau menurut saya gitu. Jadi masyarakat kita itu jadi buta gitu. Jadi mereka mau udah nggak ada pemimpin, nggak ada ini, akhirnya mereka juga untuk ekonomi ya sambar sini sambar sana gitu. Jadi mereka itu nggak peduli uang itu riba, halal, haram seperti itu. Yang akhirnya itu mempengaruhi juga cara beribadahnya gitu. Jadi saya berharap sih kalau memang di sini ada yang pengurus masjid atau dekat dengan pengurus masjid, bolehlah dikasih pemasukan. Jangan sampai laporan setiap Jumat saldo sekian ratus juta, bangga gitu. Saldo saya sekian ratus juta gitu. Terus duitnya dikemanain Pak? Ada di bank gitu. Iya. Tapi ada di sebelah masjid, tetangganya lagi dikejar-kejar sama debt kolektor. Cuma gara-gara utang 100.000 gitu. Tapi ada juga tadi masjid yang modalin dibuat koperasi tadi DKM ada Pak. Jadi ini memang kebetulan komplek itu orang-orang kaya ya, di situ orang-orang kaya, mereka ya duitnya banyak lah, karena dari rumahnya kita lihat memang bagus-bagus gitu. Mereka modalin, menggelontorkan gitu. Jadi koperasi itu tujuan dia awalnya untuk menekan jangan sampai masyarakat ini terkena yang namanya bangke gitu. Akhirnya digelontorkan, dibentuk koperasinya, ada sampai badan-badannya semua gitu kan. Banyaklah masyarakat situ pada minjam gitu. Cuma kembali lagi ketika masyarakat itu meminjam, untuk pengembaliannya inilah masyarakat kita
susah gitu. Berarti poinnya tadi yang kita menjadi PR kita ya bagaimana ini ya tadi ya edukasi Ya. ke masyarakat gitu Betul, kan, seperti supaya itu. masyarakat paham Ya. dari uang bagaimana gitu kan. Seperti itu. Karena kan memang ada hadis ya bahwa nanti ada 4 pertanyaan yang ditanyakan ke setiap orang yang dia belum bisa kemana-mana sebelum pertanyaan ini dijawab, ya kan, tentang umurnya untuk apa dihabiskan, ya kan, tentang apa tuh ilmunya untuk apa dimanfaatkan, kemudian tentang hartanya anmali gitu, dari mana didapatkan dan kemana dihabiskan. Berarti kan setiap kita nih harus tahu bagaimana cara mendapatkan uang dan bagaimana cara membelanjakan uang, ya kan gitu kan. Nah, karena itu akan ditanyakan di akhirat. Tapi persoalan yang tadi Pak Heri sampaikan bahwa materi tentang hal itu, tentang harta, dari mana mendapatkan dan bagaimana membelanjakan, jarang ya diberikan ke masyarakat ya. Jarang dan hampir Ya. nggak ada gitu. Kita kalau sholat Jumat tuh ya imam itu khotib ya cuma kadang baca teks gitu kan, yang ngantuk tidur gitu. Karena materinya mau itu aja gitu. Dia udah tebak, ya si ini ya khotibnya. Paling yang sampein itu gitu. Jadi nggak ada gitu yang namanya solusi masyarakat. Ada solusi lah itu. Iya. Kita tanya solusi betul. Oke, kita catat itu dulu Pak ya.